Tipe kangen aja gak apa-apa. Tipe kangen sih. Kakak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Pakai ini perut, perut. Ini ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Ikan kalau hormati dengan Ustaz Dr. Andis Taful Jihan LPD LCPC sebagai direktur Ria Parenting Indonesia sekaligus kasibah mari pencerahan wawasan dan ilmu kang kini sedaya warga perhatian wonten ing cabang umumipun sedaya kaum muslimin warga liran ingkang kalau nanti panjenenganipun Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah lan iki sedaya pimpinan ranting Muhammadiyah Cabang ingkang ugi kaliyan hadir derek sami ing dalam niatan walaupun ilmu barokah sedaya. Kalau hormati sedaya pimpinan Cabang ingkang rawuh menika sekaligus anggota sedaya warga Aisyah Cabang Palang khususon dumateng Aisyah Liran Kulon. Kalau hormati boten kesupenipun sesepuh kita Bapak Randes Haji Kusnati ingkang rawuh di tengah-tengah sedaya nambahi semangat kita ing dalem tolak ini. Kalau hormati Bapak Takmir masjid Al-Hadi Kadawi pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban menika panjenengan Pak Haji Abdul Halim mariki berkah rahmat sambutan Engkau mengganggu konsentrasi melaku warani dan awal. Kalau Ibu Bapak Haji Asrofi Bapak Gemadeko Sutajil nomor 12 BCM Palang Bapak Rahmat sebagai koordinator saking pengembangan pesantren dan masjid TPI Bapak Ahmad Hadi antri Jati periksa sipil Ambon. Kalau hormati anggota Muhammadiyah Liran Kulon. Puji syukur dengan saya Allah dan mengucapkan kita segera kembali masjid Al-Itikad dalam rangka kajian rutin 2 bulan istiqomah dipun ada
piran pulau niki luar biasa istiqomah agak tambah majelis ngoten ini insyaallah mulai pelan melayu tangani generasi muda angkatan dipun pandegani Bapak Muhammad Abdul berkah angin insyaallah tambah maju. Selamat datang di Bapak Sekjen BDM Tuban Bapak Edi luar biasa kalau nyemangati kita selalu mati disambutan Bapak Ibu yang salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan era semakin canggih menuntut pulau panjenengan tambah hati-hati sekaligus pulau panjenengan dan ampun ngantos perkembangan zaman Islam dan umat dengan kilang silok sehingga alhamdulillah tema masuk surga dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak Kiai kita bersinariki sekaligus narasumber kangkini pendidikan pengelolaan anak monggo mangke esuk akan dicaritaken nganti saestu ulangi ora di rumah tapi berusaha praktekaken. Insyaallah masuk surga bersama sesuai kalian panjenenganipun rasul jihad artosipun swarga sing menawa insyaallah mangke jenengan oleh kegawanipun dini. Niki Pulau saking jajaran PJR Palang aturaken sungsang tersegerak darahnya acara bagian dari roh dakwah Muhammadiyah sebagai roh keberadaan Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di Muhammadiyah kami tadi dimulai saking titik kajian lain majelis lanuni majelis PKS dan seterusnya itu saking makanya LPCRM lembaga pengaman masjid gadai semboyan memakmurkan apapun masalahnya solusinya semangat kita belajar dibahas Bagaimana Bapak Ibu yang berhormati dari pensampung mangan 10 menit mugi manfaatkan maksimal kami panjenengan pidana dawuhipun Bapak jinan barokah kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian dan materi yang tersusun dalam bersama perwakilan yang akan disampaikan oleh Ustaz sebelum masuk kepada kajian utama saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pengalaman dan karya tulis yang telah Ustaz Jinan berikan. Untuk pengalaman sendiri Ustaz pernah menjadi staf pada tahun 1923 yaitu orang
pendidikan pada tahun 2003 sampai 2009. Saya untuk umum Indonesia atau disingkat UNIOP dari tahun 2017 sampai sekarang. Direktur kuliah PN Indonesia pada tahun 2009 sampai sekarang. Master Trainer Akademi Nasional tahun 2009 sampai sekarang, dan sebagai penulis buku pangan besar adapun karya yang telah beliau terbitkan yaitu sekolah versus orang tua, kenapa bilang sukses anak, parent responsibility, dan masih banyak buku-buku lainnya. Mungkin langsung saja kita masuk ke kajian utama pada Ustaz Miftahul Jinan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi baraka fi wa nusalli anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan ya'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Subhanallah alaihi. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua PCM. Semoga panjenengan selalu sehat walafiat. Yang kami hormati segenap pengurus PCM, Bapak PRM serta warga jamaah Muhammadiyah keluarga besar di lewat Pulau Dede. Alhamdulillah malam hari ini untuk kedua kalinya saya bisa hadir mahasiswa yang luar biasa. Saya masih ingat terakhir ketemu sama apa itu Al-Ustaz Anjing Amin almarhum. Di tempat ini kita doakan semoga beliau betul-betul selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya yang beliau adalah beliau terus semangat dalam perjuangan yang namanya dakwah. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya tidak nyaman kalau duduk di sini ada jarak di antara kita. Kalau ini maju saya tapi kalau saya itu ya Bapak itu ya bagian ini saya kesana kemari coba. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita masuk surga bareng keluarga kita, terutama anak istri kita. Karena firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ini menarik ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum
Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anak yang jadi surban. Ini menarik. Pengen masuk surga, tetapi tantangannya di antara mereka adalah kita. Apa yang diajarkan oleh Allah? Jika kalian itu memaafkan mereka, walaupun mereka jadi musuh kita, watas baru dan baru membangun hubungan yang baik dengan mereka dan yang terakhir buat tahu dan kita anak kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maafnya. Saya masih ingat Bapak Ibu dalam forum yang seperti ini habis ada seorang ibu datang pada saya, mohon maaf Ustaz, rasanya ayat tadi enak diucapkan tapi belum dilakoni. Lalu ini ceritanya saya ini punya 3 anak laki-laki. Anak yang pertama SMA, saya single parent itu ya sendiri. Suami saya sudah berpisah dengan saya. Tiga anak ini saya masuk biayai sendiri dengan berjualan dan pakai sepeda motor. Suatu hari anak saya yang SMA kelas 2 minta sepeda motor. Tentu saya mau ibu gak punya duit untuk beli sepeda. Mendengar jawaban saya, anak ini marah, usah. Dan beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan saya, sepeda motor yang selama ini saya pakai untuk jualan sepeda, ini dijual diganti sepeda motor versi dia. Saya marah Ustaz, lalu Ustaz mau membuat aku dan kita harus memaafkan. Benar bagi saya untuk memaafkan anak saya. Ya saya jawab, ya memang benar. Tapi saya ingatkan ibu bahwa anak ibu kalau tidak dimaafkan ibu dulu, berarti ibu tidak meridhoi anak ibu. Ketika ibu tidak meridhoi anak ibu, mana mungkin Allah ridho terhadap anak ibu. Artinya ibu berat memaafkan, tetapi ibu adalah pintu pertama anak ibu mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita ingat ridho Allah, ridho walidain wa syukurullahi fi syukuril walidain. Saya bilang begitu. Yo sangat berat ya. Insya Allah itu kalau ibu bertekad memaafkan Allah, memberikan ayat yang lebih besar kepada kita memaafkan itu. Jadinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik yang namanya umat ini, mendidik anak-anak beliau. Mari kita lihat sebuah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159. Mari kita lihat. Fabima rahmatin minallahi linta
ketika Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke suku Taif untuk berdakwah, respon kabilah Taif adalah melimpahkan namanya beliau sampai beliau lengah. Kedatangan beberapa malaikat menawarkan diri untuk menghancurkan suku Taif. Dan pada titik itulah maka Rasulullah justru jawaban Allahumma biqawli fa'innahu layak. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini karena mereka melakukan karena mereka dari titik itu turunlah ayat ini. Fabima rahmatin minallahi lintas. Karena adanya kasih sayang Allah yang aku berikan kepada engkau wahai Muhammad, lintas kamu bersikap lembut kepada mereka. Walaupun tafadhol ghalidul qalbi, wahai Muhammad, jika sekiranya kamu itu keras hati, kamu itu kasar pada mereka, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan hilang menjauh dari kamu. Ya, menariknya adalah fa'fu anhu, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan diskusilah kepada mereka. Apa maknanya Bapak Ibu dalam konteks ini? Di dalam konteks ini, ketika kita mendidik anak-anak kita harus lembut. Anak kita main handphone, lalu ada berkumandang lembut, mas, ada berkumandang waktunya sholat. Biasanya respon anak-anak kita gimana Bu? Sebentar loh atau sektor. Basic, ya basic nunggu. Setelah itu tidak ada lagi, mas, sebentar lagi komat lo. Apa jawaban anak kita? Sektor. Biasanya yang ketiga, volume naik atau volume turun, Bapak Ibu. Betul. Wakilnya anak kita lahir kamar mandi, ambil air wudhu, segera ke masjid. Pertanyaan saya, apakah anak itu ke masjid karena sadar waktunya sholat atau karena takut auman harimau? Takut auman harimau. Nah, kalau anak-anak kita sudah pergi ke Malang untuk kuliah, ke Semarang untuk ke Jogja, apakah harimau rumah ini masih bisa mengaum lagi, Bapak Ibu? Paling kalau sebelum subuh kita telepon, lalu anak kita lihat, oh ada tulisan unik begitu. Apa artinya? Saya aja. Maka disinilah kadang-kadang kita menganggap keras itu mandu. Iya, jangka pendeknya. Jangka panjangnya enggak mandu. Karena banyak anak sekarang ini, anak SMA, dikerasi orang tuanya, malah doi. Orang kenapa? Karena dari kecil anak ini dibiasakan keras.
kasus saya perlu diulang 2 kali jawabannya sekto. Nah, kasih caranya baik. Tadi kan Mas sebentar lagi komando apa jawabannya tadi? Sekto. Nah, yang ketiga bubol nanti praktekan. Jalani anaknya, ambil handphonenya dan katakan, oh mama handphonenya saya ambil nanti setelah sholat. Tapi volumenya nggak boleh ngegas. Kalau ngegas, begitu loh volumenya. Mohon maaf, handphonenya Umi ambil dulu, nanti setelah sholat kita bisa ya Bapak Ibu, bisa ya Bapak-Bapak. Kalau menghadapi Bapak-Bapaknya anaknya jadi kaget, lah menghadapi pimpinan yang katakan berarti Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita mendidik dengan cinta, mendidik dengan lembut, mendidik dengan hati. Ini yang pertama. Nah, sebelum kita masuk yang kedua, ini juga banyak anak-anak kecil, kita harus melayani anak-anak kecil. Tolong tunjukkan jari kelingking kita semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Tentu yang punya jari kelingking, yang tak punya nggak usah. Ya, yang mana jari kelingkingnya? Oke, ya. Tunjukkan saya, mana jari kelingkingnya? Tunjukkan 1. Belum buka. 1, 2. Samakan jarinya dari saya. 2. Orang sini dari mulai itu ya. 2, 3. Mental ya. 3. 4, 5. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita semuanya. Yes. Selanjutnya Bapak Ibu. Bentar Bu. Oke, yes. Selanjutnya Rasulullah mengajari kita mendidik anak, mendidik umat ini harus pakai contoh. Nggak akan pernah berhasil kita mendidik yang namanya anak-anak kita, mendidik jamaah kita, umat kita tanpa contoh yang kuat dari gurunya, dari pemimpinnya, dari leadernya. Dan inilah yang membuat kita itu sedih melihat fenomena ini. Banyak negara-negara Afrika, ada Rwanda yang mungkin 20 tahun yang lalu terkenal dengan pertikaian antar sukunya, hancur-hancuran. Sekarang ada yang namanya Burkina Faso. Itu beberapa tahun dulu itu miskin, hanya waktu 15-20 tahun sekarang menjadi negara-negara maju di Afrika. Apa yang membuat negara-negara yang dulunya konflik, yang dulunya miskin itu sekarang menjadi kuat? Yaitu karena apa? Karena pemimpinnya. Dan syarat seorang pemimpin, syarat seorang guru, syarat seorang ustadz, syarat seorang imam adalah contoh yang kuat. Ada satu kalimat yang menarik. Wa kaifa yastaqimul dhillu wal 'udu a'waj. Saya ulang lagi kalimatnya, ini menarik ini.
Wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu awas. Artinya, bagaimana bayangan benda itu mau lurus, lawang bendanya bengkok. Bagaimana jamaah ini mau baik, lawang pemimpinnya nggak baik. Bagaimana anak didik kita, santri-santri kita menjadi santri-santri yang soleh dan solehah, lawang ustadz-ustadznya belum soleh dan ini adalah kita betul-betul penting sesuai dengan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang Bapak Ibu coba gosok tangannya pelan-pelan Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Yang sudah mulai ongap-angop itu, oke, ngosok jam 8:30 ongap-angop. Sudah taruh di pipinya, hangat toh. Gosok lagi Bapak Ibu. Yang agak kenceng ini taruh di matanya biar yang mulai ngantuk itu hilang. Oke. Gosok lagi yang terakhir, yang kenceng Bapak Ibu. Oke, kita taruh di dagu kita. Dagunya mana Bapak Ibu? Dagunya kok pindah? Nah, mulut saya ngomong dagu, gerakan saya jidat. Lah kita ini lebih mudah ngikuti kata-kata saya atau mengikuti contoh dari saya Bapak Ibu. Contoh artinya adalah di dalam mendidik jamaah, mendidik umat, mendidik rakyat, mendidik santri kita, bahkan mendidik anak-anak kita masuk surganya Allah, maka kita harus pandai-pandai menjadi contoh. Saya mohon itu jangan lupa itu ya. Nah, selanjutnya adalah yaitu pendidikan dengan konsistensi, dan yang kedua adalah membangun jiwa, bukan hanya kecerdasan. Kita masuk pelan-pelan ini biar. Oke. Sekarang keteladanan Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang mendidik anak, teori apapun dan dimanapun selalu memulai dengan keteladanan di dalam bahasa Rasulullah, yaitu uswah. Kenapa kok keteladanan itu mesti di awal? Karena seorang anak nggak perlu mikir untuk meneladani seseorang. Ya, santri-santri kita akan ngikut saja tanpa ada tekanan. Kenapa? Ya suruh nyontoh aja. Dan itu jauh lebih mudah. Kenapa masalahnya? Ya karena anak lebih mudah meniru daripada mendengarkan baru melakukan. Seperti yang kita tadi. Ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika yang namanya seorang ustadz atau musyrif di MBS ini menjumpai ustadznya sholat tahajud terus? Tentu anak ini nggak perlu banyak ceramah. Dia dengan mudah yang namanya mengikuti, oh guruku kok selalu istiqomah tahajud. Itu contoh yang paling mudah untuk ditiru oleh anak-anak kita. Loh, kita pengen bahwa anak-anak kita agak jauh dengan gadget. Loh, bapak ibunya nggak bisa lepas dari handphone. Itu akan mudah dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya saya sering
mengatakan kepada guru-guru saya di pesantren saya dan para musyrik, saya bilang, Ustadz, wahai para musyrik, antum menjadi ustadz dan musyrik di pesantren ini bukan hanya karena antum lebih senior, bukan hanya karena antum lebih pinter daripada santri-santri itu. Tapi yang lebih penting karena antum lebih layak untuk dicontoh. Saya ulangi kalimatnya ini sering saya ulang lagi. Wahai ustadz, wahai para musyrik, antum menjadi ustadz, menjadi musyrik bukan karena antum lebih tua, bukan karena antum lebih pinter daripada santri, tetapi yang lebih penting karena antum lebih layak untuk dicontoh. Yang akan membantu anak-anak kita masuk surga adalah basisnya contoh. Ketika kita merasakan kok anak ini sulit ngikut, ya mungkin contohnya kurang kuat. Maka saya mohon Bapak Ibu, yang namanya contoh ini harus dalam bahasa Islam namanya uswah hasanah. Ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2 Bapak Ibu, apa itu? Aspek pembiasaan. Apa sih pentingnya pembiasaan ini? Begini. Saya di kantor punya teman. Namanya Ustadz Yusuf. Kalau saya minta satu kantor itu menulis apa ya akhlak atau karakter positif dari Ustadz Yusuf, saya jamin mayoritas akan menulis disiplin. Loh, kenapa kok di kantor banyak menulis Ustadz Yusuf punya akhlak atau punya karakter disiplin? Tahu-tahu yaitu ya karena kebiasaan beliau datang paling pagi dan pulang paling terakhir. Datang paling pagi dan pulang paling terakhir yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf akhirnya membentuk kepribadian beliau sebagai ustadz yang punya akhlak disiplin atau punya karakter disiplin. Berarti karakter disiplin itu dibangun karena pembiasaan. Maka Bapak Ibu, pentingnya orang tua di dalam mendidik anak apa yang dinamakan konsistensi, istiqomah. Contoh mereka yang punya anak TK, kebetulan Bapak ini dekatnya anak TK. TKB, habis bermain di rumah, ibunya nanya, Le, sudah selesai mainannya? Anaknya, sudah Ma, ayo dirapikan. Mamanya ngerapikan 95%, anaknya berapa Bapak Ibu? 5%. Itu setiap hari diulang, hari ini begitu, besok begitu, sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu, Le, sudah selesai mainannya? Sudah. Mamanya, ayo dirapikan bersama. Mamanya merapikan 75%, anaknya berapa? 25%. Ada perkembangan yang positif atau tidak ada Bapak Ibu? Kalau awalnya berapa? 5%, sekarang menjadi, dan itu butuh 3 minggu, 4 minggu. Di angka 25% latihan tiap hari. Sampai
bulan kemudian anak TKB sudah selesai mainannya, sudah ayo dirapikan bareng-bareng. Ibunya 50%, anaknya berapa? Dan akhirnya setelah beberapa bulan balik itu anaknya 75%, ibunya 25%, dan terakhir ibunya 5%, anaknya 95%. Itu pakai proses pelan-pelan, istiqomah, dan kita sabar. Ojo sampai baru 3 ngomong 4 kali, ya Allah pengen ngomong. Ojo ditaruh yang namanya handuk di atas ranjang. Masa nunggu sampai mulut mama berbusa? Kurang Bu kalau berbusa, sampai busanya keluar semuanya. Berapa minimal? 3 bulan. Dan inilah pendidikan yang berbasis pada tauhid atau pembiasaan hal-hal yang sederhana. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul a'mali indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Apa artinya? Sebaik-baik amal bagi Allah yang dilakukan oleh seseorang itu adalah adwamuha, yang istiqomah dilakukan walaupun hal-hal itu serba kecil. Jadi kalau kita membangun kebiasaan anak di rumah, jangan langsung berat semuanya. Pelan yang sederhana. Oh, bulan ini 3 bulan ke depan saya membiasakan bahwa setiap kali anak saya pakai sesuatu, anak SD kelas 1, kelas 2 harus mengembalikan barang pada tempatnya. Itu aja fokus yang kecil setiap kali. Nak, sendoknya tempatnya di mana? Oh iya, lupa. Besoknya lagi, Nak, yang namanya handuknya ditaruh. Itu nggak boleh berhenti. Tetap istiqomah. Dan itu yang membuat terbentuknya karakter yang positif pada anak-anak kita. Bapak Ibu, ini sedikit ilustrasi. Saya, Ustadz Jinan ini punya kelemahan yang istri saya tahu. Apa Pak kelemahan saya? Kelemahan saya itu jika buka sesuatu sering lali nutupi. Jelas ya Pak ya? Saya masuk kamar, buka laci, ngambil barang dari laci, saya keluar kamar, lupa lacinya belum saya. Bojoku ngomong, Bi, lacimu Bi. Saya bilang, oh iya mohon maaf, lupa saya. Saya masuk kamar, buka lemari, ngambil barang dari lemari. Saya keluar dari kamar, lali lemari ini dioblak. Bojoku ngomong, Bi, lemarimu. Ya saya, oh mohon maaf, lupa. Bojoku ngegas, kok mesti lupa? Ya saya jawab, sing jenenge lupa itu kon kan nggak disengaja. Tugas kamu ngingatkan. Nah, bojoku, loh selama ini nggak diingatkan, kamu boleh ngegas lagi ini. Ya saya jawab, ya teruskan aja mengingatkannya. Akhirnya bojoku, sampai kapan diingatkan? Saya datangi, saya bisiki, ila yaumil qiyamah. Jelas Bapak Ibu? Maksudnya apa?
apa? Kita menghadapi anak yang butuh kesabaran tinggi, konsistensi, ketelatenan supaya anak terbiasa pada satu aktivitas positif dan ketika terbiasa itu menjadi kebiasaan dan ketika menjadi kebiasaan positif nanti diharapkan menjadi akhlak karimah atau karakter positif di aspek apapun. Di aspek apapun. Berarti tugas kita di dalam mendidik anak itu namanya adalah pembiasaan hal yang kecil-kecil yang positif secara istiqomah. Bapak, Ibu, kalau punya kesempatan tolong baca buku judulnya Atomic Habit. Apa judul Atomic Habit? Atom itu kan barang kecil toh. Kalau bom atom apa? Bom kecil tapi daya ledaknya besar. Bisa meluluh lantahkan Hiroshima dan maka dinamakan bom atom. Lalu kalau atomic habit itu kan kebiasaan loh. Kalau atomic habit artinya kebiasaan kecil. Kalau itu kita telaten menjalankan pada anak kita dan cucu kita, maka kebiasaan kecil itu akan berdampak besar bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, saya ini punya santri. Santri satu ini dalam 1 tahun bisa menghafal 5 juz, 6 juz. Kategori cepat. Karena kita tidak takhusus tahfidz. Dia sering menjuarai olimpiade. Lalu saya mencoba apa yang membuat anak ini punya kapasitas begitu. Saya datangi lemari di kamarnya. Lemarinya rapi bersih. Saya datangi ranjangnya. Nak, ranjangmu mana? Ini Ustaz. Ranjangnya klimis bersih. Saya mulai curiga. Kenapa kok anak ini jauh lebih rapi bersih terhadap lemarinya, ranjangnya. Lalu saya runtut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tahu-tahu orang tuanya membiasakan hal-hal yang kecil itu semenjak di usia TK dan SD. Dampaknya apa? Dampaknya kapasitas akademisnya, kapasitas tahfidznya lebih kuat karena dia punya struktur otak yang lebih rapi dari teman-temannya. Berarti Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk takut memberikan hal yang kecil untuk kita biasakan pada anak dan cucu kita di rumah, di mana kebiasaan itu akan membangun habit positif dia dan habit positif itu akhirnya menjadi karakter dia. Bisa ya Bapak Ibu ya? Maka saya mohon yaitu ya hal-hal yang sederhana. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang ketiga namanya adalah kuatkan bonding dengan anak. Ini penting ini. Apa maksud bonding? Maksud bonding itu adalah kedekatan orang tua secara emosional dengan anak. Tanda kedekatan anak dengan orang tuanya kuat ada 4. Bisa dicatat Bapak Ibu. 1. Anak merasa dicintai.
Yang kedua, anak merasa aman dengan orang tuanya. Yang ketiga, anak merasa penting. Dan yang keempat, anak merasa diterima. Saya ulangi lagi. Pertama, anak merasa dicintai. Yang kedua, merasa aman. Yang ketiga, merasa diterima. Dan yang keempat, merasa penting. Sekarang saya akan tes Bapak Ibu. Ini termasuk kategori apa? Ada seorang ibu teleponan sama bestinya. Kalau ibu telepon sama bestinya biasanya 5 menit atau lebih dari 5 menit. Lebih dari 5 menit. Lah ketika khusuk teleponan sama bestinya, tiba-tiba dari luar suara anaknya yang SD kelas 3. Assalamualaikum. Begitu loh. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini ngomong, Mbak, sebentar ya, kita stop dulu teleponnya karena pangeranku datang. Akhirnya stop, lalu ibu ini mempersiapkan diri, ngambil jilbabnya, siap begini dan buka. Waalaikumsalam. Dan diterima. Pertanyaannya adalah, perasaan apa yang muncul anak dengan sikap ibunya seperti itu? Ayo. Tadi kan ada perasaan dicintai, perasaan aman, perasaan diterima, dan perasaan penting. Mana? Merasakan penting. Coba bayangkan anak datang, sudah ngetok pintu, lalu anak buka. Mamanya masih telepon-teleponan sama siapa? Dan ini sering terjadi. Saya jamin anaknya merasa gak penting aku dan siap-siaplah ketika yang namanya nanti anak itu sudah dewasa, ibunya sudah tuwek, telepon gak akan pernah digubris anaknya. Kenapa? Gak penting. Hukum karma berjalan. Ada nggak kejadian ini Bapak Ibu? Mari kita coba lihat. Suatu hari Rasulullah sujud lama. Sampai sahabat itu bingung, ada apa kok lama? Tahu-tahu cucunya sedang main di pundaknya. Sampai cucunya puas main dan akhirnya turun. Pertanyaan saya, perasaan apa yang dimiliki oleh cucu ini terhadap kakeknya? Perasaan aman. Iya kan? Mari kita cobain. Apa sih pentingnya bonding? Supaya kita tahu ikatan emosional antara orang tua dan anak. Begini ilustrasinya, biar mudah memahami pentingnya bonding. Ada seorang ibu, dia punya anak SMP laki-laki kelas 2. Suatu hari ibu ini sedang masak. Sambil masak nyuci pakaian. Sambil nyuci pakaian juga gendong anak bayinya. Ini luar biasa loh ibu ini. Pertama apa? Masak. Yang kedua nyuci. Yang ketiga gendong bayi. Ayo coba bapak lakoni. Ya toh? Ya. Di saat itu ibu ini manggil anak remajanya. Lele sini. Apa mah? Mama boleh ya minta tolong kamu pergi ke pasar. Ini loh catatan kamu belanja ya. Aneh John. Mah, kok mama ini laki-laki suruh belanja biasa belanja putri enggak mau. Loh, mama ini sedang masak. Mama ini sedang gendong adikmu. Mama ini sedang nyuci.
Tolong dong nak, bantu mama. Enggak, kamu enggak kasihan mama. Enggak, soalnya enggak. Itu yang pertama. Ada anak yang kedua. Mama yang lain minta bantuan ya mama sedang nyuci. Ya Allah mama, kok berat beban yang kamu berikan pada saya. Loh, apa berat? Orang laki-laki mah kalau ketemu temanku begitu harga diriku gimana ini? Terus dia ngomong mamanya, sudah Miss mama betul minta tolong. Boleh ya? Yos mah. Janji ya ini terakhir ya. Ya sudah. Akhirnya anak ini ngambil topinya yang besar supaya nggak kelihatan apa itu. Anak dan dia belanja. Pertanyaannya, apa perbedaan antara anak remaja pertama dan anak kedua? Kalau boleh menjawab, bondingnya remaja yang kedua terhadap mamanya lebih kuat daripada remaja yang pertama. Apa artinya? Ketika bonding anak-anak kita lebih kuat dengan kita, anak lebih nurut, anak lebih percaya diri, anak lebih mudah diatur, anak tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kenapa? Karena setiap dia melakukan hal yang kurang baik, mikirnya kasihan bapakku, kasihan ibuku kalau saya melakukan seperti ini. Maka saya mohon Bapak Ibu kuatkan bonding anak-anak kita. Ada minimal 4 pintu untuk menguatkan bonding. Pertama, kontak mata. Kalau ngomong biasakan jangan megang handphone, tapi betul-betul mata dengan itu bondingnya. Yang kedua, sentuhan fisik. Ibu, ketika anak ibu mau berangkat sekolah, jangan pernah lupa kalau enggak dicium, diusap-usap kepalanya atau dipeluk. Kenapa? Menguatkan bonding. Ojo sampai anaknya pulang dari tetangganya nangis, langsung komentar, nangis nek, lek nangis nek, gak usah dolan. Loh, anaknya sedang sedih kok boyogi. Minimal pertama ketika nangis dirangkul, dipeluk. Setelah dipeluk biar tenang, diusap-usap, nyapo kok nangis. Tadi ditendang temanku, nyapo kok sampai ditendang. Itu lebih tenang daripada langsung, wong lanang kok nangis. Itu biasanya ngomongin bapak itu membuat bonding anak dengan orang tuanya rusak. Kenapa? Karena nggak mau menerima perasaan anak. Oke. Yang ketiga, bahasa bonding yang ketiga adalah bermain. Bapak-bapak yang suka bermain dengan anaknya atau dengan cucunya, karena ini ada orang-orang yang sudah mulai banyak punya cucu ini ya, maka itu menguatkan bonding cucu itu. Maka saya mohon, kita pengen ikatan anak-anak kita dengan mereka mudah nurut adalah sering ajak bermain. Mau main badminton bersama, mau main lempar tangkap bola, mau main tendang-tendangan bola, itu bentuk dari mana itu menjadi bahasa, pintu bahasa bonding anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau kita boleh kembali yang pertama, jangan lupa contoh. Yang kedua,
jangan lupa membiasakan. Yang ketiga adalah kuatkan bonding anak-anak kita. Dan satu bahasa bonding yang saya lupakan tadi, yang nomor 4 adalah sering-seringlah menghargai anak-anak kita. Jangan terlalu sering menegur. Ketika kita merasa bahwa anak kita tegur 1 kali, cari kesempatan menghargai 2 kali. Anak saya melakukan kesalahan, saya tegur, oke. Saya cari kesempatan untuk melihat kebaikannya 3 kali untuk saya hargai. Insya Allah ketika kita terbiasa menghargai hal-hal yang kecil dari perilaku anak yang positif, maka insya Allah bonding anak itu dengan kita semakin kuat. Oke. Begitu saja. Kita boleh nanti sharing. Bapak Ibu kelihatannya juga sudah makan. Saya tak izin minum ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Jannah atas materinya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Nahdlatul Muhammadiyah Bogor kepada Ustaz Muslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Miftahul Jinan, yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di sini ada Bapak Haji Abdul Halim, Bapak Edi Tomo, ada Pak Haris Yandoko di belakang. Kemudian dari DCM, Ketua DCM dan jajarannya, dan Ketua PCA dan jajarannya, Bapak Ibu PLM RA maupun jamaah yang saya muliakan. Di sini saya pimpinan ranting Muhammadiyah Lerang Kulon mau mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Miftahul Jinan dan rombongan yang insya Allah sampai besok ini di Lerang Kulon untuk memberikan pendampingan. Jadi alhamdulillah dari Gria Parenting dan RIC itu tahun ini itu memberikan pendampingan ke MBS Tuban yang insya Allah gratis gitu ya. Kalau kita ikut pelatihan beliau itu mungkin harus bayar 1 juta per orang. Ya alhamdulillah untuk besok guru kita sekitar 46 dari KB, TK, SD, dari MBS ini mendapat pelatihan dari Gria Parenting dan disponsori oleh RSC Tutorium yang usahanya di Kalimantan ini memberikan kepada MBS. Dan kita juga mengajak ke MBS Bancar, Panti Asuhan,
dan SMK Pelayaran yang ada asramanya. Dan ini terima kasih sekali lagi Jazakumullah khair. Semoga Ustaz Jinan senantiasa sehat ya. Dan Bapak Ibu, untuk amal usaha di Lerang Kulon baik PA maupun PRM, kita ada daycare atau penitipan bayi yang alhamdulillah kita sudah punya 13 peserta. Nah ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan anak-anaknya, cucu-cucunya di daycare Sakinah PRA Lerang Kulon. Nah, ini mungkin yang pertama di Capertala. Ya. Kemudian juga ada KB, TK, dan juga Mahat. Ini di ranting Lerang Kulon. Demikian juga kita berusaha merangkul dari tenaga kesehatan yang ada di Lerang Kulon, yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Muhammadiyah Tuban. Kita buat grup ya. Kemudian setiap pengajian kita meminta bantuan kepada tenaga-tenaga tersebut untuk mengadakan pengecekan kesehatan. Nah, ini bagian kesehatan ya, mungkin ke depan bisa ditambah lagi, tidak hanya pengecekan itu, tapi alhamdulillah kita sudah ada grup tenaga kesehatan itu Pak Haji Tomo ya, Pak pimpinan cabang. Jadi ada di Lerang Kulon yang kerja di kesehatan, kita buat grup. Nah ini membantu ya untuk kegiatan di Lerang Kulon. Selanjutnya kita juga berterima kasih pada pimpinan cabang yang senantiasa memberi bantuan bimbingan ya, termasuk di SMP Muhammadiyah 8. Ini masa kepala sekolahnya sudah habis, dan insya Allah ini pimpinan cabang sudah mendampingi untuk pemilihan atau penentuan kepala sekolah. Nah ini juga ucapan terima kasih juga kepada pimpinan cabang, khususnya bagian Dikdasmen. Demikian juga bagian tablik dan yang lain, ini senantiasa memberi bimbingan kepada kita semua. Dan pada malam ini kita juga berterima kasih pada Takmir Masjid Al-Ittihad yang telah menyediakan tempat untuk pengajian malam ini serta hidangan. Semoga apa yang dikeluarkan baik dari ibu-ibu maupun dari takmir semuanya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kegiatan ini ada kurang lebihnya, ini juga mohon maaf karena kita pada malam ini juga mengadakan santunan hanya 20 orang yang masing-masing 80.000 ya. Jadi Ustaz Haris ya mengeluarkan 20 bingkisan masing-masing 80.000, dan tentu tidak semua mendapatkan. Barangkali kalau ada tangga belum mendapatkan, ini mohon maaf ya, mungkin kemampuan kita hanya untuk kali ini hanya 20 saja ya. Barangkali bisa meringankan beban dari yang menerima, bagi yang belum bisa mendapatkan mohon maaf. Yang terakhir, insya Allah kita berharap ini menjadi majelis tablik. Kemarin mengharapkan karena di Lerang Kulon itu ada 4 masjid, 4 TPQ. Ke depan kalau wisuda
itu bisa bersama. Nah, ini Ustaz Zainuddin merencanakan insya Allah kita bisa menyatukan kegiatan TPI itu wisuda di akhir tahun ajaran 2027. Nah, ini bagi TPI yang ada di Weran Kulon, ini harap siap-siap ini. Saya kira itu, dan terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 bulan yang akan datang di bulan September. Itu pengajian kalau nggak salah di Al-Mubarok ya. Al-Mubarok ini Pak Firman, Pak Carik, supaya siap untuk mengadakan kegiatan 2 bulan di Masjid Al-Mubarok. Insya Allah yang lebih bagus lagi mungkin. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada semua yang membantu pelaksanaan kegiatan ini, baik dari SD Muhammadiyah dengan tim medianya, dari MGS, anak-anak, dan dari TK yang telah menyediakan dan membantu pelaksanaan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Terima kasih kepada Ustaz atas sambutannya. Selanjutnya itu acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Selanjutnya dilanjutkan dengan ramah-ramah yang bisa jemaah menuju ke kelas ramah-ramah setelah bacaan doa dari Ustaz Ustadz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu bersabar, silakan pada badan konstruksi untuk memberikan